instruktur aku bilang ke yang ngatur schedule, kenapa lu terbangin gue sama cewek sih? Kan cewek nggak mungkin bisa jadi pilot, males banget gitu. Jadi saya diterima di pabrik, which saya tanya, ngapain ya pilot di pabrik? Iya. Nggak terbang gitu ya, tapi itulah gudangnya ilmu. Dan juga untuk membuktikan bahwa kalian semua ini meremehkan saya nih salah gitu loh. Bulinya duluan dibully saya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dipersembahkan oleh Oppo. Kok susah banget sih ini. Ulang lagi. Masa pesawat kayak gini aja nggak bisa. Aduh. Irgi. Miss Mary. Aduh. Ya, Miss. Gimana sih? Hah? Dari tadi aku nungguin kok nggak dipanggil-panggil, ini malah main pesawat lagi. Oh iya, sorry Miss. Iya. Nggak, soalnya aku ini kan dulunya emang cita-cita jadi pilot. Cuma sekarang ya uji coba dulu. Karena nggak bisa kesampaian jadi pilotnya, jadi uji coba pakai pesawat kecil aja dulu. Terus berhasil nggak? Nggak juga. Astaga. Ternyata emang nggak gampang, Miss. Iya. Ini padahal baru pesawat mainan. Gimana pesawat yang besar, banyak tombolnya dan lain sebagainya. Computerized juga kan. Makanya nanti aku kenalin deh sama pilot yang beneran, Wah, yang boleh. bisa nerbangin pesawat beneran. Wah, bener nih? Iya, Wah, tapi boleh dong. sekarang ini dong, kasihan dong penonton dari tadi udah nunggu, kita buka programnya dulu. Oke, baik pemirsa dan juga hadirin sekalian. Kita ketemu lagi, saya dan juga Miss Mary bertemu lagi dan akan menemani Anda dalam acara I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Nah, Baru enak kalau begini ya. betul. Iya. Karena kan kita setiap minggu juga membagikan inspirasi, membagikan motivasi, membagikan solusi lewat tema-tema yang kita angkat setiap minggunya. Nah, kalau sekarang? Kalau sekarang, tadi kan saya janji mau ngenalin dengan sahabat saya, Ya. seorang pilot. Nanti bisa belajar dari dia. Boleh banget. Oke, langsung saja kita panggil Patricia Yora. Ternyata perempuan pilotnya. Saya Irgi. Apa kabar? Kasih tepuk tangan dong. Baik. Luar biasa kan? Ya, ini sangat luar biasa karena kalau pilot biasanya kita selalu terpikir itu adalah laki-laki. Tapi Betul. sekarang ini adalah pilot perempuan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Yes. Maria untuk Yora kita panggil ya. Yora. Oke. Ya, dan ini juga dalam rangka menyambut Hari Kartini, ya jadi kita mengangkat tema menembus batas. Oke. Nah, dan Yora ini juga bukan hanya pilot perempuan, tapi pilot perempuan termuda. Pernah jadi pilot? Pernah jadi pilot perempuan termuda. Pertama waktu itu. Wah, hebat banget. Oke, kalau gitu boleh dong. Mumpung Yora ada di sini, berbagi dong cerita sama kita. Bagaimana pertama kali kok tiba-tiba seorang Yora memilih profesi sebagai pilot, bukan yang lain. Sebenarnya cita-cita aku bukan pilot. Bukan pilot? Bukan pilot dulu. Oke. Sama kayak anak-anak kecil dulu, kalau ditanya menjadi apa? Menjadi dokter. Gitu. Supaya bisa bantu orang gitu kan. Tapi kebetulan waktu aku lulus SMA, itu ada pembukaan banyak beasiswa pilot di Indonesia. Karena memang Indonesia tuh lagi membutuhkan banyak pilot pada saat itu. Jadi aku bermodal nekat dan ketidakpercayaan diri waktu itu, ya udah deh aku ikut tes aja dan ternyata masuk. Jadi aku memilih itu karena salah satu keuntungannya adalah aku nggak perlu nyusahin orang tua lagi. Oke, Gitu. jadi akhirnya ternyata memang jodohnya ada di pilot dan Jodoh ya. sampai sekarang. Oke, Dan masih muda loh. Usia berapa menerbangkan pesawat pertama kali? Usia 17 mau 18 waktu itu. 17. Bayangkan, 17 tahun kita mungkin baru belajar naik mobil kali ya. Ini udah naik Oke, pesawat. baik. Tapi kan gini, pada saat waktu Yora itu masuk ke sekolah pilot lah gitu ya, itu kan pastinya ngelihat banyak sekali murid-murid pilot ini adalah laki-laki. Iya, Sempet nggak semuanya. ragu waktu itu? Ah nggak jadi deh Bukan ambil ragu, profesi ini. lebih ke minder. Kalau ragu udah nggak bisa karena kan udah keterima, udah tanda tangan kontrak nih. Oh, Jadi udah nggak bisa ragu. sudah Tapi dengan lebih ke kontrak. minder sih. Aduh, bisa nggak ya mengimbangi mereka semua? Apalagi ketika pelajaran ketika di ground school itu kan pelajarannya banyak-banyak masalah teknik. Jadi pas aku belajar tuh kayak kaget kan, wah ini ternyata belajarnya teknis banget. Busi kayak gimana aja aku nggak tahu gimana nih gitu kan. Jadi pelan-pelan belajar harus catch up sama teman-teman yang
cowok-cowok ini, nggak boleh kalah gitu. Iya, oke. Apa tantangan sebagai seorang perempuan apalagi di dunia penerbangan ya? Pas lagi mulai awalnya itu sih Miss, jadi kan pas lagi awal-awal kebetulan aku perempuan sendiri, jadi banyak bisa dibilang diremehkan juga, terus banyak senior-senior tuh suka ngerjain aku kan di sekolah, jadi aku sampai keluar kelas aja tuh nggak berani, sampai aku tuh kalau dulu ngekos masak nasi terus cuma taburin pakai abon buat makan siang aku. Soalnya kalau misalnya aku keluar tuh kayak dikunciin di kelas kayak gitu karena mereka mungkin jarang ya lihat perempuan. Jadi aku mengalami bully dulu. Tapi aku nggak yang kayak takut terus jadi kayak gimana, nggak juga. Setelah 3 bulanan lah mungkin mereka ngerasa oh ternyata biasa aja, namanya juga perempuan kayak gitu ya kan. Jadi udah biasa aja. Oke. Tapi Tapi sempat ada diremehkan gitu, sempat pernah Ada ya? banyak, bahkan aku pernah waktu itu mau terbang sama instruktur, dia nggak sadar aku ada di belakangnya, aku lagi prepare, lagi ngecek fuel gitu. Instruktur aku bilang ke yang ngatur schedule, kenapa lu terbangin gue sama cewek sih? Kan cewek nggak mungkin bisa jadi pilot, males banget gitu. Padahal aku tuh udah di belakangnya dia. Iya. Dan setelah itu dia tidak pernah terbang lagi sama aku. Iya, karena dia memang nggak mau terbang sama perempuan, karena menurutnya ini bukan pekerjaan untuk perempuan dan dia nggak percaya gitu. Oke, baik. Tapi Yora sendiri, apa yang membuat atau yang memotivasi Yora sendiri untuk tetap berada di profesi ini? Kalau dari diri aku sendiri ya, jadi pada saat awal kan aku ngerasa kayaknya salah pilih nih sempet. Karena ngerasa kayak kok lingkungannya kayak gini, kenapa ngerasanya kayak nggak dipercaya banget sih, namanya kalau kita mengerjakan sesuatu terus kayak diremehkan kan juga jadi sedih gitu ya. Tapi ketika aku first flight pertama kali, bawa pesawat take off untuk pertama kalinya, aku tuh kayak ngerasa kayak gimana ya mendeskripsikannya, kayak wow this is me gitu loh. Kayak oke, aku berada di tempat yang benar gitu. Jadi berasa sendiri sih dari feeling sendiri gitu. Itu jadi kayak apa namanya, bisa mewujudkan mimpinya gitu ya? Iya, jadi Betul. kayak dan juga untuk membuktikan bahwa kalian semua ini meremehkan saya ini salah gitu loh. Luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Yora. Iya. Tapi ini benar banget sih Yora, karena setiap mimpi ya, setiap kali kita punya mimpi, kita pasti semangat. Kita ingin menyuarakan mimpi itu, kita membayangkan mimpi itu. Dan tebak apa yang terjadi ketika kita menyuarakan dan membagikan mimpi itu, seringkali ada orang-orang yang menertawakan mimpi itu, meremehkan kamu, bahkan menentang mimpi-mimpi itu. Oke, nah tapi jangan dijadikan itu menjadi alasan untuk menyerah dan tidak berbuat apa-apa. Justru saya selalu bilang, ya buktikan kepada semua orang yang sudah meremehkan kamu. Buktikan kepada semua orang yang sudah menertawakan kamu. Buktikan kepada semua orang yang sudah meragukan kamu. Buktikan kepada mereka bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Buktikan kepada mereka bahwa Anda itu bukan hanya seorang pemimpi, tapi Anda adalah seorang pemenang. Dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Oke? Oke. Baik. Kita masih akan berbincang-bincang dengan Yora dan tentunya motivasi dari Miss Mary juga masih kita perlukan. Tapi untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Jadi kalau misalnya pesawat posisinya gini nih, Ya. pesawat aku posisinya begini jadinya. Muter, spin gitu. Jadi dia berputar turun ke bawah sampai aku nggak bisa ngelihat apa.